Ibu Tresya ya. Siap. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu Tresya, Ibu mengajar di mana, mata pelajaran apa, kelas berapa, gitu. Oke, saya mengajar di Sekolah Pelita Harapan Kemang Village di Jakarta Selatan. Saya mengajar bahasa Indonesia dan PPKN untuk kelas 7 sampai dengan 12. Di kelas Ibu Tresya, persentase dari murid-murid yang berasal dari luar negeri itu berapa persen ya kira-kira? Oke. Ya memang kebanyakan kalau di kelas PPKN karena memang semua kelasnya itu digabung. Saya mengajar satu kelas saja, kelas 12, maka itu mereka kebanyakan hampir setengahnya itu berasal dari Indonesia. Oke, Mungkin hanya 30% dari luar negeri. Seperti Korea, ada yang dari negara seperti saya lupa tuh ada satu murid, hanya satu itu dia dari negara lain, Korea, ya mungkin hanya itu. Ada American Korean juga. Baik. Kalau di bahasa Indonesia memang kebanyakan hampir 90% adalah siswa-siswa dari negara lain seperti Korea, Amerika, Jepang, China, Malaysia gitu ya. Berarti sekitar ada 30-50% dan ada juga yang 90% ya? Iya, betul. Nah, kita pertanyaan berikutnya, di mana seperti yang kita diskusikan sebelumnya bahwa pemahaman murid itu sudah dibentuk sebelumnya pada saat murid ini masuk ke dalam kelas ya, dibentuk dengan bahasanya dia, dibentuk dengan budayanya dia. Nah, saya mau bertanya dulu bahasa apa yang biasanya Ibu pakai dalam pembelajaran? Oke, untuk PPKN sudah pasti dalam bahasa Inggris karena memang pengantar utamanya adalah bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia 50-50. Ya, pastinya karena mereka sedang belajar bahasa Indonesia, saya biasanya menggunakan bahasa Indonesia lalu saya translate ke dalam bahasa Inggris gitu supaya mereka juga terbiasa dengan bahasa Indonesia. Apakah sering terjadi kesulitan dari pihak murid untuk memahami konsep yang Anda ajarkan? Karena kan interpretasi mereka bisa berbeda. Apa yang Anda lakukan untuk membuat murid itu sepaham atau menerima konsep yang Anda ingin ajarkan? Oke, jadi kalau untuk bahasa Indonesia kan karena belajar bahasa ya, jadi sebenarnya secara umum belajar bahasa ini sebagai komunikasi begitu ya. Maka kalau untuk konsep tidak terlalu banyak yang berbeda begitu, karena memang tadi lagi saya kembalikan itu media komunikasi bagaimana kita menyampaikan apa yang ingin kita katakan dalam bahasa lain. Ya makan di Indonesia ya makan di Korea ya sama, nama makanannya aja mungkin yang berbeda. Tapi mungkin untuk konsep-konsep yang lain seperti misalnya kita mengajar IB, bagaimana mereka memandang dari tentang contohnya konsep ketidakadilan misalnya seperti itu. Ya di negara Indonesia dengan negara Amerika tentunya sangat berbeda begitu ya. Misalnya di Indonesia sendiri kalau kita mengatakan ketidakadilannya lebih ke kaya dan miskin gitu. Tapi kalau di Amerika mungkin mereka lebih melihatnya ke dalam konsep black and white seperti itu, kulit putih, kulit hitam. Jadi untuk bahasa Indonesia sendiri sih tidak terlalu banyak interpretasi yang berbeda ya. Konsepnya sih kebanyakan sama. Pertanyaannya adalah bagaimana Ibu Tresya membawa pemahaman murid yang tadinya ketidakadilan itu adalah mengenai rasis black and white seperti itu, akan tetapi di Indonesia kita mempunyai misalnya ketidakadilan di mana kaya dan miskin. Bagaimana Ibu membawa mereka untuk menerima konsep yang ingin diajarkan mengenai ketidakadilan itu? Ya, itu general konsep sih ya Pak ya. Jadi sebenarnya ya contohnya saja yang berbeda, tapi akarnya sih sama. Itu kan berarti kan sebenarnya injustice, maksudnya ketidakadilan itu terjadi dalam bentuk yang berbeda. Jadi mungkin anak-anak itu secara konsep nggak ada yang berbeda sih, maksudnya tidak terlalu banyak yang berbeda begitu. Misalnya kalau tadi dalam konteks ketidakadilan ya akhirnya saya bilang, nah dari contoh-contoh ini sebenarnya kita bisa melihat makna ketidakadilan itu sendiri artinya apa. Berarti ada yang orang yang diperlakukan tidak baik, ada yang diperlakukan dengan tidak adil. Nama konsep adil itu apa ya? Kita discuss lagi dan akhirnya kami ya menemukan bahwasannya sebenarnya kami itu sepaham gitu loh tentang makna ketidakadilan itu. Contohnya aja yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih ke konsep grammarnya ya. Yeah. Misalnya kalau di bahasa Indonesia tuh kita menggunakan modelnya itu adalah
subjek, lalu kata kerja, lalu objek, lalu kata keterangan. Kalau mereka kan di sana bisa dibalik-balik gitu, penggunaan verb-nya juga mereka berbeda. Lalu mereka punya tenses untuk menjelaskan waktu, kita nggak punya di sini. Nah, jadi mungkin kalau bahasa Indonesia yang menjadi challenge-nya, tantangan tersendiri untuk membuat kesepahaman itu adalah saya harus mengulang dari awal, gitu ya. Jadi mereka perlu melihat bahwasannya, oh ternyata dalam bahasa Indonesia untuk formula pembentukan sebuah kalimat itu berbeda daripada di Amerika, gitu. Jadi memang untuk supaya sebenarnya baik ya, prior knowledge itu penting buat saya pribadi untuk melihat memang konteks di tempat mereka seperti apa dengan konteks Indonesia itu seperti apa. Jadi memang ketika di awal pembelajaran itu saya pasti selalu mulai dengan bertanya dulu gitu, pertanyaan triggernya ya gitu, supaya mereka memberitahu understanding mereka tentang sebuah topik itu seperti apa. Gitu ya kan. Setelah saya tahu, baru saya mencari kesamaan dengan apa yang terjadi di Indonesia misalnya. Jadi lebih membantu ya, seperti jembatan ya, bridging antara apa yang saya pahami dengan yang mereka pahami. Dari perbedaan budaya itu justru menjadi bukan tantangan buat saya, bukan menjadi kesulitan gitu. Justru menurut saya seringnya sih lebih menjadi, oh ternyata beda nih, kamu belajar hal baru gitu. Contohnya misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, misalnya kita bicara makanan. Misalnya anak-anak Korea itu kan mereka lebih cenderung konsep makan itu buat mereka adalah makanan itu makan besar. Mereka masak ya, mereka bikin barbecue dan segala macam. Itu konsepnya orang Korea gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan kita nggak selalu seperti itu. Sederhana pun ya makan juga gitu ya. Bahkan ada yang makan tuh biasanya ke restoran gitu kan. Ada beberapa anak tertentu di sekolah saya yang kalau mereka tuh family gathering itu ya makannya itu di restoran gitu atau di hotel. Nah, kalau di orang Korea itu enggak, lebih cenderung kesederhanaan. Nah, itu menjadi menarik pada saat kita membahasnya gitu. Oh, ternyata kalau di Korea makannya begitu. Oh, kalau di Indonesia makannya begini gitu. Misalnya makan pakai tangan gitu. Oh, ternyata di Indonesia juga ada makan pakai tangan. Di Korea juga kadang mereka makan pakai tangan gitu. Sebagai penutupnya, menurut Anda, apakah kelebihan dan kekurangan pembelajaran seperti ini? Nah, jadi memang kelebihannya adalah akhirnya kita belajar hal baru nih dengan model seperti itu gitu ya, dengan adanya perbedaan budaya di antara saya dengan murid-murid. Tetapi memang yang perlu di-highlight untuk kekurangannya sendiri, kadang-kadang ada anak-anak yang tidak siap gitu ya, mereka kurang siap untuk menerima perbedaan. Jadi mereka kayak kurang mau keluar dari comfort zone gitu, dan untuk mengerti seperti perbedaan budaya itu kan nggak mudah. Mereka nggak siap untuk belajar hal baru karena biasanya mereka udah terbiasa dengan apa yang mereka lakukan di negara mereka gitu. Tiba-tiba balik ke Indonesia, mereka sekarang di Indonesia, mereka melihat itu berbeda gitu. Jadi kadang itu membuat motivasi mereka jadi agak hilang ya, agak turun begitu. Kalau dari Ibu Tresya sendiri, bagaimana cara Ibu memotivasi si murid untuk dapat kalau kita bilang beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang mereka temui di Indonesia ini? Untuk senior school memang kita perlu memberikan kepada mereka apa yang sedang hits. Gitu ya. Misalnya kalau anak-anak Korea, ya kita lihat misalnya di Indonesia sekarang sedang K-pop wave banget nih gitu ya. Nah, terus misalnya untuk anak-anak yang di Amerika, bagaimana mereka melihatnya? Ya kita misalnya berikan mereka contoh, banyak juga nih orang-orang Amerika yang tinggal di Indonesia dan sekarang mereka justru tinggal di sini for good gitu loh. Mereka membuat YouTube channel misalnya. Jadi perlu melihat contoh-contoh yang masuk di dalam kebutuhan mereka saat ini, yang sedang viral di tengah-tengah pertemanan mereka, di tengah maksudnya yang berhubungan dengan negara mereka juga gitu. Jadi nggak melulu everything is about Indonesia, no, but it's more like the connection ya. Berarti lebih kepada koneksinya, relevansinya ya. Iya betul, dengan their culture. Jadi mereka harus menemukan what is it for me gitu loh. Kalau mereka nggak menemukan apa gunanya buat saya, ya they will lost their motivation gitu. Tapi kalau mereka menemukan, oh ternyata seru juga ya, ada juga gitu, ya mereka bisa lebih termotivasi untuk belajar. Oke, baik. Terima kasih Bu Tresya untuk waktunya ya. Terima kasih juga untuk